Saudara. Kenapa kamu diam aja? Udah dekat Natal katanya. Nah, saya mau share firman Tuhan. Ya, ini anggaplah sebagai pendahuluannya Natal. Ya, saya akan beritahu kenapa berkat Natal apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita kan suka nyanyi lagu ini. Kunci A. Aku terima kasih soalnya kau bisa nyanyi. Bahasa Inggrisnya nyanyi lagu ini. Bahasa Inggris dulu nanti bahasa Indonesia ya, supaya kelihatan keren Inggris. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Memberikan anaknya tunggal Yesus Kristus. Tapi juga dalam Efesus pasal yang kedua, multimedia bantu saya ya. Efesus 2, saya nggak siapkan PowerPoint karena saya kepingin mengalir dalam roh ya. Karena banyak orang pakai PowerPoint tapi tidak ada powernya ya. Tidak ada power tapi juga ada yang tidak ada poinnya ya. Ada yang khotbah ada powernya tapi tidak ada poinnya. Ada yang khotbah ada poinnya tapi tidak ada powernya. Ya, kalau saya tidak pakai PowerPoint berarti tidak ada dua-duanya, supaya mengalir dalam pikiran Roh Kudus saja. Gitu ya. Jadi pertama Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat. Tolong bisa disajikan Efesus ayat yang keempat. Ya, jebret. Nah, itu ya enak ya. Tetapi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Keliru aku ya. Oh betul. Allah yang kaya dengan rahmat. Terus oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5. Next. Terus telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu wow ya. Bersyukur berkat Natal yang pertama adalah oleh anugerahnya kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa Pak? Diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari segala kuasa setan. Kita bukan diri kita lagi, tapi kita menjadi milik Kristus sepenuhnya. Oh, ada lagu dalam Galatia 2 ayat ke-20 berkata seperti ini. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Hey, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Yesus saya tanya. Saya mesti lihaya. Dia di sini sekarang. Bersyukur. Makanya nggak usah takut apa-apa. Ya. Lampu dimati. Kalau gendruwo. Yesus ini. Amin. Ya, Yesus juga sudah berdiam di sini. Tapi lebih dulu alami yang namanya anugerah diselamatkan. Ya, bahasa aslinya anugerah itu kasih karunia. Itu bahasa Yunani, karis. Ayo, sama-sama katakan karis. Karis itu artinya, dikeren, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita melakukan firman yang tidak mungkin kita lakukan pakai kekuatan kita sendiri. Saya ulangi. Apa itu kasih karunia atau anugerah atau grace atau karis? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita yang memampukan kita yang tadinya tidak mampu dijadikan mampu untuk melakukan firman Tuhan. Itulah anugerah. Yang pertama, Tuhan menyediakan kita anugerah keselamatan. Wow. Sehingga ada jaminan orang yang bertobat menerima Yesus, mengundang dalam hatinya secara pribadi, gak usah khawatir kapanpun dipanggil Tuhan meninggal dunia, karena semua orang akan mati kok. Betul gak? Semua orang akan mati. Wong Masio nyanyi lagu ingin hidup 1000 tahun lagi. Yo mati dulu. Jangan ada waktunya. Tidak ada orang yang apa kita. Saya pernah khotbah kayak begini. Sementara khotbah gini, tak tahu salah satu pemimpin gereja pakai jas warna timur, bohong. Saya bermodal aku turun tak doa hanya Yesus. Jangan gitu kan. Kau bau pemenang. Wataknya besar. Akhirnya saya minta tolong bapak-bapak ibu seperti diangkat Pak Omsrat. Di belakang gerejanya itu ada klinik. Jadi ada dokter yang ngurusin. Udah saya khotbah lagi. Saya khotbah. Tadinya bapak ini goda saya waktu pipis. Orang laki itu kan kalau pipis itu kan gak kayak pedok, kamu mesti sendiri-sendiri. Orang laki kan berjajar, pulau, baris, rek. Saya digoda gini, Pak Roni. Nama saya itu nama baptis kan ada Simeonnya, Roni Daud Simeon. Digoda gini Pak Pendeta Roni Daud Simeon. Waduh, ya. Kalau orang Makassar itu ngomong N, belakangnya dikasih G. Jadi pernah ada gereja di Makassar pengumuman, minggu depan itu depan, hamba Tuhan yang pelayanan Pendeta Roni Daud Simeon. Untuk minggu depannya saya datang, saya tidak begini, meow. Habis goda saya gitu, udah diantari saya khotbah. Habis selesai khotbah itu tadi jatuh itu, mana Pak itu mana? Itu kan goda saya, meninggal. Makanya hati-hati dengerin khotbah saya. Saya tak campur-campur ngomong Surabaya, enggak apa-apa ya. Saya nggak bisa gini di Jakarta, nggak bisa. Oke, jadi jelas. Kalau kita bertobat undang Yesus dari Tuhan jadi Raja, tidak khawatir kapanpun dipanggil Tuhan. Sementara dalam khotbah kek, sementara mandi kek, sementara naik becak selalu naik becak, becak kek, Gojek, Grab, apapun cak. Lu kok susah aku? Nyanyi yang ini. Ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Tidak usah khawatir, kita pasti disambut sama malaikat dan dibawa ketemu Tuhan Yesus, Raja di atas raja. Ya kan? Berkat Natal, salah satu berkatnya. Makanya pastikan ya, jangan cukup cuma agama Kristen, apalagi mengaku Kristen.
Waduh, ngakune Kristen tapi wujuane jalan terus. Motone jelalakan terus. Ngaku Kristen itu sajane sebenarnya bukan Kristen. Ten Kris. Singkatan apa ten Kris? Boten Kristen. Boten itu kan tidak. Ya, jadi mesti hidup dalam pertobatan. Tapi Tuhan kasih gratis. Tidak ada cintanya orang supaya dosamu diampuni. Supaya kalau kau meninggal, Tuhan sudah tempat di surga, nanti memerintah bersama Yesus. Maka bayaro, cetio, notio, gotio, tidak ada. Karena tidak ada satupun kita bisa membeli keselamatan. Alkitab bilang Kisah Rasul 4 ayat 21 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali satu nama, namanya Yesus Kristus Tuhan. Artinya Chủ Yesus第一, Yesus nomor satu, Chúa Yesus第一, hayya.